Baik, perkenalkan, saya atas nama Yosef Tibolise dengan NIM 2323812084 dan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Konservasi Hutan Mangrove di Desa Relo Roja, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika. Baik, kita masuk pada materinya. Yang pertama, judul dan pengantar. Judul: Sintesis Penelitian tentang Partisipasi Masyarakat Konservasi Hutan Mangrove dan Pengembangan Ekowisata. Dan pengantarnya, hutan mangrove adalah ekosistem penting dengan berbagai manfaat. Konservasi dan pengembangan ekowisata mangrove memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Presentasi ini merangkum temuan dari 40 jurnal untuk memberikan gambaran komprehensif tentang isu ini. Baik, yang berikutnya latar belakang atau masalah utama. Yang pertama, kerusakan mangrove. Konservasi lahan, eksploitasi berlebihan, dan kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan kerusakan hutan mangrove. Yang berikutnya, partisipasi belum optimal. Tingkat partisipasi masyarakat dalam konservasi hutan mangrove masih rendah atau belum merata. Dan yang berikutnya, potensi ekowisata. Ekowisata mangrove dapat menjadi solusi untuk konservasi dan peningkatan kesejahteraan, tetapi pengelolaan harus optimal. Dan yang berikutnya, kurangnya pemahaman. Masyarakat seringkali memahami pentingnya mangrove dan cara melestarikannya. Baik, yang berikutnya, faktor-faktor yang mengaruhi partisipasi. Faktor-faktor yang mengaruhi partisipasi, satu yaitu faktor pendorong. Yang pertama, insentif ekonomi dan peluang pendapatan. Dan yang kedua, kesadaran akan manfaat mangrove. Yang ketiga, keberadaan kelompok konservasi yang aktif. Yang kelima, peran pemimpin lokal yang kuat. Dan faktor penghambatnya yaitu satu, kurangnya pengetahuan dan pemahaman. Dua, keterbatasan ekonomi. Tiga, konflik kepentingan. Empat, kurangnya dukungan dari pemerintah. Lima, kurangnya sosialisasi dan komunikasi. Baik, yang berikutnya hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, tingkat partisipasi. Partisipasi masyarakat bervariasi dari rendah hingga tinggi, tergantung pada konteks lokal. Dan bentuk partisipasi meliputi pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Dan yang kedua, faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, pemahaman tentang manfaat mangrove. Yang kedua, motivasi ekonomi. Yang ketiga, keterlibatan dalam perencanaan dan pengelolaan. Dan yang terakhir, peran pemimpin lokal dan kelembagaan. Baik, yang berikutnya kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, kesimpulan. Partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan pengelolaan mangrove. Dan peningkatan partisipasi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif. Yang kedua, rekomendasi. Satu, peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat melalui penyuluhan dan pendidikan. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan. Yang ketiga, penguatan kelembagaan lokal dan kerjasama antar stakeholder. Yang berikutnya, pengembangan kebijakan yang mendukung partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir, pemanfaatan kearifan lokal dalam pengelolaan mangrove. Baik, yang berikutnya kita memasuki kerangka berpikir. Elemen-elemen diagram. Yang pertama, kepala ikan atau harapan. Harapan terkait perlindungan dan berkelanjutan ekosistem mangrove. Dan yang kedua, tulang utama atau faktor-faktor utama. Yang pertama, sumber daya fisik, meliputi keterbatasan sarana penanaman. Yang kedua, kondisi alam, meliputi tekanan ekonomi mendorong alih fungsi mangrove. Yang ketiga, lingkungan dan ekologis, meliputi
harapan adanya program penanaman mangrove berkelanjutan. Dan yang terakhir, sumber daya manusia atau biasa disebut SDM, meliputi minim pemahaman tentang fungsi ekologis mangrove. Baik, kita memasuki latar belakang dari proposal saya. Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang memiliki fungsi ekologis dan ekonomis yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Mangrove berperan dalam melindungi pantai dan abrasi, menahan intrusi air laut, menjadi habitat berbagai jenis biota laut, serta berfungsi sebagai penyerap karbon dan penstabil iklim global. Menurut Alungi 2002, ekosistem mangrove memiliki produktivitas tinggi dan merupakan sistem pendukung kehidupan pesisir yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan di lingkungan pesisir. Baik, yang berikutnya kita memasuki rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, rumusan masalah. 1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat desa Reroja dalam kegiatan konservasi hutan mangrove di Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika. Dan yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam konservasi hutan mangrove di Desa Reroja. Dan yang berikut, tujuan. 1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat partisipasi masyarakat Desa Reroja dalam kegiatan konservasi hutan mangrove di Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi hutan mangrove di Desa Reroja. Baik, yang berikutnya adalah teori. Hutan mangrove merupakan kawasan tanaman yang tumbuh di daerah kawasan pesisir pantai air laut. Menurut Saliba 2017, hutan mangrove adalah ekosistem hutan daerah pantai yang terdiri dari kelompok pepohonan yang biasa hidup dalam lingkungan berakar garam. Tumbuhan mangrove bersifat unik karena merupakan gabungan dari ciri-ciri tumbuhan yang hidup di darat dan di laut. Umumnya, mangrove mempunyai sistem perakaran yang menonjol yang bisa disebut akar napas. Sistem perakaran ini merupakan salah satu cara adaptasi terhadap keadaan tanah yang miskin oksigen atau bahkan anaerob. Baik, yang berikutnya kita memasuki metode. Yang pertama, judul analisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove, studi kooperatif. Yang berikutnya, latar belakang, meliputi hutan mangrove penting untuk ekologi, ekonomi, dan sosial. Yang kedua, partisipasi masyarakat kunci keberhasilan konservasi. Dan yang ketiga, berbagai faktor mempengaruhi partisipasi masyarakat. Dan yang berikutnya, rumusan masalah di Desa Reroja, meliputi bagaimana tingkat partisipasi masyarakat. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi. Dan yang ketiga, apa peran masyarakat dan lembaga terkait. Baik, yang berikutnya kita memasuki rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi, meliputi 1. Internal, pengetahuan, kesadaran, persepsi, sikap, motivasi, modal, sosial, dan kapasitas. Yang kedua, eksternal, yaitu kebijakan, kelembagaan, akses informasi, keterlibatan pihak lain, kondisi sosial ekonomi, faktor budaya, dan konflik kepentingan. Dan yang ketiga, spesifik lokasi, meliputi karakteristik sosial, ekonomi, budaya, kondisi ekosistem, sejarah konservasi, dan isu spesifik. Nah, berikut contoh studi kasus. Yang pertama, Desa Bumpulan, yaitu partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Yang kedua, Desa Karangasong, yaitu partisipasi
pada tahap citizen power. Dan yang ketiga, Desa Manguharjo, yaitu responden positif terhadap ekowisata mangrove. Dan yang terakhir, Kota Surabaya, yaitu tingkat pemahaman baik, partisipasi perlu ditingkatkan. Baik, sekian saja presentasi dari saya. Terima kasih.